Nampak di depan kita ini ada dua makam sob. Memang di areal di tempat ini cuma ada hanya dua makam saja sob. Yang samping sini adalah makamnya Glinding Wesi, sedangkan yang sebelahnya ini adalah makam kesatria dari Salam Sandikala. Men, itu makam yang kita cari. Makam yang sangat fenomenal. Di tempat ini pernah hidup seorang petarung yang seumur hidupnya baru satu kali pernah dikalahkan. Beliau bernama Glinding Wesi. Dikisahkan bahwa Glinding Wesi ini seorang petarung yang kala itu belum pernah sekalipun dikalahkan. Sampai akhirnya datanglah seorang kesatria dari Blambangan yang datang ke sini untuk bertemu dengan Glinding Wesi. Kedua jawara tersebut akhirnya beradu mekanik di tempat ini, men. Hingga salah satu dinyatakan kalah, yaitu Glinding Wesi. Glinding Wesi adalah seorang tokoh yang besar hati. Dia menerima kekalahan. Bahkan dia menyatakan ingin belajar kepada kesatria Blambangan yang sudah mengalahkan beliau. Sejak saat itu, hubungan mereka kesatria Blambangan sebagai guru dan Glinding Wesi sebagai muridnya. Dan mereka pun memulai hidup bersama-sama di wilayah ini. Kisah tidak selesai di situ, sobat. Hingga kesatria dari Blambangan tersebut menikah dengan seorang gadis yang tidak lain adalah putri kandung dari Glinding Wesi. Sang guru sekarang berubah posisi menjadi menantu. Takdir tidak ada yang tahu, sobat. Sang guru meninggal lebih dulu daripada muridnya. Akhirnya Glinding Wesi yang kala itu sebagai murid dan juga sebagai mertua pernah berpesan, kelak ketika Glinding Wesi meninggal, minta dimakamkan di bawahnya sang guru. Sobat, itu adalah sebuah kisah yang dramatis yang dipercaya oleh warga sekitar sini. Oke, sekarang kita mulai mereview dari makam Glinding Wesi beserta gurunya ini, sobat. Lokasi kita kali ini berada di areal persawahan, dikelilingi persawahan dan perkampungan, juga pesantren. Di sini kita disambut oleh pohon yang gede ini, sobat. Ini kelihatannya pohon asem, sob. Nggak tahu usianya berapa ini. Yang jelas ini adalah pohon yang sudah tua kelihatannya. Nampak di seputar sini memang pohonnya itu pohon yang tua semua, sob, dan berbentuk yang eksotis. Tuh akarnya sudah nampak meronta-ronta, menandakan bahwa usianya sudah usia tua ya. Untuk menuju ke areal sini mudah untuk dilalui, men. Naik motor maupun naik mobil bisa langsung masuk. Karena ke areal ini juga jalan menuju ke sebuah pesantren.
Tuh pohonnya tuh, gede, eksotis bentuknya. Kalau di areal pemakaman ada pohon yang gede gini nih, justru menambah kesan sakralnya tempat ini sob. Ini cungkup dari makamnya Glinding Besi sob. Nampak sangat etnik sekali. Yuk, coba kita masuk di dalamnya. Saya kira di sini nggak perlu senter ya sob ya, karena di dalam cungkup makam ini sudah terang sob. Itu pintunya nampak di samping kita ini ada almari. Di dalamnya ada buku-buku yang tersusun di situ. Mungkin itu buku-buku doa ya sob ya. Tuh nampak ada jam dinding. Cungkup ini ada 4 tiang inti. Sob, kita sekarang sudah berada di dalam makam. Dan untuk saat ini kita benar-benar di tempat ini sepi sob. Jadi saya sendirian di tempat ini sob. Nampak di depan kita ini ada 2 makam sob. Memang di areal di tempat ini cuma ada hanya 2 makam saja sob. Yang samping sini adalah makamnya Glinding Besi, sedangkan yang sebelahnya ini adalah makam kesatria dari Blambangan. Yang samping kanan ini adalah murid, yang sampingnya lagi itu adalah makam sang guru. Yang samping ini adalah makam dari mertua, dan yang sampingnya sebelahnya itu adalah makam dari menantunya sob. Coba kita tengok, memang posisinya kelihatannya untuk makam Glinding Besi ini lebih rendah sob. Ya nampak ya sob ya, memang lebih rendah posisi muridnya ini dibanding sang guru. Sobat, untuk saat ini di tempat ini kita sendirian sob. Nggak ada siapapun sob. Cuma yang saya rasakan di tempat ini, saya benar-benar merasa nyaman sob. Nyaman. Ya mungkin karena tempatnya memang bersih sob. Pencahayaannya pun juga cukup terang. Nampak bahwa tempat ini tempat terawat sob. Nah, itu kok ada papan, coba kita lihat sob. Oh ini papan makamnya sob. Makam Kanjeng Sunan Muhammad Arif dan Kanjeng Gusti Rojo Glinding Besi. Oh ini sob, ini yang atas itu adalah gurunya dan yang bawah itu adalah murid. Yang bawah ini mertua, yang atas itu adalah menantu sob. Ini adalah sebuah kisah hidup yang penuh makna sob. Luar biasa tempat ini sob. Baik sob ya, saya kira cukup video kita kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya sob. Terima kasih.